Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita pada kesempatan hari ini masih diberikan kesehatan dan keselamatan sehingga Pak Tris bisa bertemu kembali dengan kalian semuanya, anak-anakku kelas 3 SD Jember 3. Baik anak-anak yang Pak Tris sayangi, untuk hari ini kita akan memasuki pada bab 2, yaitu materi pelajaran TIK. Tolong bagi yang sudah memiliki buku disiapkan. Untuk hari ini kita akan mulai memasuki bab 2, di mana bab 2 ini kita sudah akan mulai praktik ya, atau belajar menggunakan Microsoft Word. Bagi yang belum silahkan disimak ya, dan tolong untuk segera memiliki. Baik, untuk bersingkat waktu, Pak Tris buka PowerPoint-nya ya. Jadi menggunakan Microsoft Word. Jadi ini adalah bab 2 tema kita. Ya, bab 2 pada pelajaran TIK kelas 3 yaitu menggunakan Microsoft Word. Yang pertama adalah membuat dokumen baru. Jadi pada pertemuan sebelumnya kalian sudah patut kenalkan untuk menggunakan Microsoft Word atau membuka pertama atau awalnya kalian harus mengaktifkannya dengan cara menekan pertama klik logo Windows ya. Yang kedua all program, kemudian pilih Microsoft Office dan selanjutnya klik Microsoft Word 2010. Jadi ingat anak-anak, untuk materi untuk Microsoft Word yang kita pelajari adalah yang versi 2010 ya. Jadi tidak yang lain karena kita menyesuaikan dengan buku pegangan kita ya. Baik, itu langkah untuk membuka program Microsoft Word. Jika langkah kalian benar, maka akan tampil seperti pada tampilan Microsoft Word 2010 kali ini. Tampilannya adalah seperti itu. Jadi jika langkah kalian benar, maka akan tampil seperti ini ya. Jadi dengan program ini ya, kalian nanti akan bisa membuat bermacam-macam pekerjaan ya. Contohnya membuat laporan atau menulis surat atau menulis lirik lagu, membuat puisi, cerita, karangan dan lain-lain ya. Jadi kalian bisa mulai mengetikkan di sini nanti ya. Jadi ini tampilan Microsoft Word 2010 seperti ini. Baik, kita lanjutkan. Menyimpan dokumen ya. Jadi menyimpan dokumen. Jadi pekerjaan yang sudah kalian lakukan atau dokumen-dokumen yang sudah kalian buat tentunya harus disimpan ya. Kalau tidak disimpan, maka pekerjaan kalian akan sia-sia. Dan yang penting lagi bahwa pekerjaan menyimpan ini tujuannya adalah agar bisa dibuka di lain waktu dan kesempatan ya. Nah, menyimpan itu ada dua macam. Jadi tolong perhatikan. Yang pertama dengan perintah shift. Nah, ini pengertian perintah shift ini adalah menyimpan file atau dokumen dengan menggunakan nama file yang sama. Jadi begini ya. Jadi ketika kalian misalkan sudah membuat file atau dokumen ya, terus pertama kali nyimpan disimpan dengan nama latihan. Nah, kemudian di lain waktu dibuka lagi. Nah, terus ada penambahan ya, misalkan istilahnya diedit. Nah, setelah diedit kalian simpan lagi. Nah, jika kalian ingin menyimpannya dengan nama yang sama, maka kalian cukup tekan
perintah file kemudian save ya. Jadi file save nanti akan tersimpan secara langsung. Tapi nah ini untuk yang kedua adalah shift S. Shift S ini untuk apa? Shift S ini untuk menyimpan file atau dokumen dengan menggunakan nama file yang berbeda. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Jadi ketika kalian tadi sudah pernah menyimpan ya, misalkan tadi dengan nama file latihan. Nah, kemudian dibuka lagi, kemudian diedit ya. Diedit itu bisa ditambahi, bisa dikurangi. Nah, setelah itu dilakukan penyimpanan lagi. Nah, ketika menyimpan pada penyimpanan kedua itu kalian mau menyimpan dengan nama file yang sama atau dengan nama yang berbeda. Nah, jika kalian menggunakan nama file yang sama, maka perintahnya adalah tadi file shift ya. Tapi kalau kalian menggunakan nama file yang berbeda, maka gunakanlah file shift gitu ya. Nah, itu adalah bedanya perintah shift dan shift S begitu ya. Baik, kita lanjutkan. Ya, langkah menyimpan dokumen. Tadi sedikit Pak Tis jelaskan. Nah, ini penjelasannya dari sini. Pilih menu file, ya. Kemudian klik save. Itu adalah perintah dari menyimpan file atau menyimpan dokumen ketika pertama kali kalian menyimpan. Nah, kemudian setelah menekan file itu, file kemudian save, berikutnya adalah tentukan folder tempat untuk menyimpan. Ya, nanti akan Pak tunjukkan caranya bagaimana. Ketik nama file, ya. Setelah itu tekan save. Ya, nah ini contohnya adalah seperti ini. Coba kalian perhatikan. Ya, ini adalah tampilan Microsoft Word 2010. Ini ya. Jadi misalkan kalian mengetikkan lagu misalkan Pelangi. Judulnya Pelangi. Alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Melukis lukismu agung. Siapa kerang? Pelangi ciptaan Tuhan. Nah, tolong diperhatikan ya, ketika kalian mengetik harus memperhatikan huruf besar dan kecil. Di setiap awal kalimat harus gunakan huruf besar. Nah, ini kita simpan file, ya, kemudian save. Nah, ini ya, ini adalah langkahnya begitu. Karena di sini Pak Tris sudah menyimpan dengan nama latihan, maka tidak muncul. Nah, ini kalau menggunakan file shift S, nah, maka tampil seperti ini. Ini ya. Tentukan folder tempat penyimpanannya. Ya, Pak Tris misalkan masuk ke F, ya. Kemudian buat folder ya latihan. Ketik nama foldernya latihan dan open. Nah, open ini diklik lagi, open lagi.
ya, ini sampai kosong. Nah, di sini namanya latihannya terus ganti latihan 1 gitu ya. Kalau sudah, setelah itu tekan save. Nah, maka di sini akan berubah menjadi latihan 1. Nah, inilah fungsi dari file save as tadi ya. Nah, baik, kita lanjut untuk penyimpanan sudah. Berikutnya adalah setelah kita simpan, kita menutup dokumen. Nah, untuk menutup dokumen itu kalian lakukan langkah seperti ini. File ya. Kemudian exit, atau kalian bisa gunakan tanda silang merah di sudut kanan atas ya, seperti biasanya itu tombol close, tombol silang gitu ya. Caranya begini. Ini tombol yang di sini ini kalian klik, tapi karena ini masih dipakai ya, jangan ditutup dulu. Atau kalau misalkan pakai menu file ya, file kemudian ini exit ya, tapi ini tidak harus tutup dulu ya. Nah, karena ini masih kita gunakan. Baik, kita kembali ke Microsoft PowerPoint-nya. Nah, ini untuk menutup dokumen. Lanjutkan. Membuka dokumen atau file. Ini membuka dokumen atau file ini artinya yang sudah disimpan. Caranya bagaimana? Baik, ini kita kembali ke depan dulu ya. Nah, ini untuk menutup ya. Ini kita tutup aja filenya. Tutup. Nah, ini ya. Selanjutnya menutup dokumen sudah. Ini ada sedikit. Nah, ini ada tombol yang tidak berfungsi ya. Nah, sekarang kita membuka dokumen. Untuk langkah membuka dokumen bagaimana? Klik menu file, kemudian open file, kemudian open ya. Kemudian cari di manakah tadi kalian menyimpan, atau cari atau pilih folder tempat penyimpanan yang tadi ya. Nah, setelah pilih foldernya dan pilih filenya, pilih file yang akan dibuka. Nah, contohnya seperti ini ya, misalkan ini di dari sini file, ini agak lama ya karena masih proses. File kemudian open, ini opennya diklik. Nah, kita pilih yang latihan 1. Kalau ini yang tadi ini kan latihan, ini latihan 1. Yang ini open. Nah, ini sudah belum ya, ini masih latihan. Ya, jadi begitulah cara untuk membuka dokumen ya yang sudah pernah disimpan. Caranya seperti itu. Jadi file, kemudian open, cari di mana tempatnya, tekan pilih nama filenya, kemudian tekan open. Dia akan tampil seperti ini. Gitu ya. Nah, kita kembali lagi. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk pertemuan pertama ini, pertemuan di bab 2 ini cukup sampai di sini dulu. Kita lanjutkan pada video berikutnya ya. Jadi kita sambung pada pertemuan berikutnya. Itu ya. Nah, tugasnya ini kalian cukup pelajari buku TIK bab 2. Jadi kita kalian buka bukunya, kalian bisa baca sendiri di rumah ya. Syukur kalian di rumah yang sudah punya perangkat komputer bisa mencoba mempraktekannya ya. Dengan cara melihat buku boleh, atau minta dipandu orang tua juga boleh, silahkan saja. Gitu ya. Jadi itu dulu untuk pertemuan pertama ini. Kita lanjut, kita sambung pada pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda, perhatian kalian semuanya. Fatih Sahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.